Saya Gwidianto, NPM 1811332, TK 18A. Di sini saya akan menerangkan tentang usaha mandiri, yaitu puding art. Saya akan menjelaskan 3 hal, yaitu latar belakang, analisis SWOT, dan flow map. Untuk latar belakangnya itu sendiri, puding merupakan makanan penutup atau dessert yang digemari berbagai kalangan dari berbagai usia. Puding adalah dessert yang umumnya menggunakan bahan dasar susu, santan, maupun buah. Puding dapat dibagi menjadi 2 dalam penyajiannya, yakni puding dalam kondisi panas dan dingin. Karena puding terbuat dari bahan dasar buah, sehingga baik bagi masyarakat yang gemar memakan buah serta memiliki gizi yang baik. Seiring perkembangannya zaman, dapat dijadikan pengganti bolu pada saat ulang tahun dan makanan penutup pada saat pesta pernikahan. Selanjutnya, untuk analisis SWOT, yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Yang pertama, jumlah bahan yang mudah didapat. Karena banyak ya untuk merek-merek agarnya sendiri, sehingga mudah didapat. Harga bahan baku yang murah serta modal yang mencukupi. Harga belinya juga tidak terlalu mahal. Proses pengolahan mudah karena hanya mendidihkan agar-agarnya itu sendiri, terus ditiriskan serta dituangkan ke dalam cetakan. Harga terjangkau dari kalangan manapun bisa membeli. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Hasil mudah gagal atau rusak karena teksturnya lembek, sehingga dapat mudah rusak atau gagal ketika menuangkannya. Masih minimnya desain produk, karena permintaan pasar makin membludak, sehingga kita harus lebih variatif untuk desainnya sendiri, dan rata-rata mentok di desainnya itu sendiri. Produk mudah ditiru, lebih tepatnya pada rasanya, karena yaitu sendiri untuk rasa hampir sama ya di pasaran untuk merek yang kayak gitunya, dari agar-agarnya itu sendiri. Hanya saja yang membedakan dari cara penyajiannya saja. Produk tidak tahan lama. Dan yang terakhir, produk tidak tahan lama. Yang ketiga, opportunity atau peluang sebagai penutup makanan atau dessert. Yang kedua, lebih mudah menarik konsumen dengan desain yang menarik. Nah, di sini kenapa hadirnya puding art? Karena kalau untuk puding biasa, konsumen tidak terlalu tertarik untuk membeli produk kita. Nah, kita itu hadir dengan cara mendesain buah itu sendiri, sehingga lebih banyak menarik konsumen, pengganti bolu atau kue pada saat ulang tahun, dan minimnya persaingan. Karena untuk saat ini, untuk puding art itu sendiri orang masih minim untuk ke arah kesana, karena susah untuk mendesainnya itu sendiri. Yang keempat, threat atau ancaman, persaingan harga. Nah, di sini kita antara puding biasa dan puding art, harganya agak lumayan beda jauh. Nah, kadang masyarakat itu sendiri dan atau konsumen lebih tertariknya ke yang puding biasa karena minim budget, atau enggak tidak terlalu suka untuk pudingnya itu sendiri. Persaingan, variasi, dan motif. Nah, di sini kita dituntut untuk mengeksplor tentang motifnya itu sendiri, sehingga menarik banyak konsumen. Harga bahan baku yang selalu naik. Harga bahan baku selalu naik karena untuk buahnya itu sendiri fluktuatif ya. Bisa jadi lagi gimana pasar, ketika
Jika mahal, ya puding itu sendiri akan dinaikin harganya, tetapi nanti lebih ke konsumennya yang susah untuk dicari karena harga jual puding menjadi mahal juga. Bahan baku tidak tahan lama, dan yang terakhir bahan baku tidak tahan lama. Yang terakhir untuk flow mapnya itu sendiri, kita hanya membuat puding secara bila ada yang memesan baru kita buat, jadi tidak dibuat secara masif atau banyak. Nah, di sini sistem alur pudingnya, produksi pudingnya itu sendiri, ketika ada yang memesan, kita beli bahan baku di pedagang pasar. Dan yang kedua, untuk pemilihan bahan baku, apa saja yang kita butuhkan, dan bila mana sesuai kita beli, lalu bayar dan packing untuk bahan bakunya itu sendiri. Dan untuk penjualnya, ketika kita sudah membeli bahan baku itu sendiri, untuk pembuatan puding, mendidihkan si agar-agar itu sendiri, lalu menuangkan ke dalam cetakan, dan sambil menunggu agar-agar itu sendiri sambil dikocok ya, biar agar tidak pecah gitu. Lalu mengiris ininya untuk buah-buahnya sendiri, dan didesain sesuai dengan pesanan. Ketika agar-agar itu sudah jadi, dicek untuk kesesuaian si puding itu sendiri, apakah sesuai dengan yang dipesan dengan konsumen, atau ada reject sedikit atau gimana, nanti bisa diulang kembali. Setelah dirasa sesuai, puding di packing lalu diberikan ke konsumen dan dibayar. Paling itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf